Selamat pagi jemaatin sekalian. Kita kembali lagi di ibadah kita sendiri, eksklusif punya kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. We give you praise God. Dimanapun teman-teman berada, mari kita sama-sama persiapkan pujian ini buat Tuhan. Dia yang berperang bagi kita, bersama dengan kita. Amin. Katakan dengan segenap hatimu, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Teman-teman, keadaan sudah semakin membaik, tapi Tuhan masih mau berperang dalam hati kita untuk mengalahkan karakter-karakter kita yang buruk, sikap-sikap yang buruk. Mari kita tidak menyerah dan berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. Yes, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. 'Cause I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh, dalam namamu Tuhan, carrying on our burdens, carrying on our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Kami kan hidup Tuhan. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. 'Cause I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. Oh Tuhan, ini kami, ini seluruhnya kami Tuhan. Kami mau berperang Tuhan, untuk mengalahkan Tuhan kejahatan-kejahatan, baik yang ada dalam diri kami ataupun di luar Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau beserta kami selalu, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami tidak mau menyerah Tuhan, sebab Kau beserta kami. Oh, we give you praise God, we give you praise. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out.
Because you are with us. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kepadaku tak pernah berubah.
Selamat pagi Business Next Gen sekalian, selamat datang di ibadah kita kembali ya. Ibadah yang setiap minggu kita lakukan, kita berbakti kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Udah sekian lama ya ibadah kita di rumah, sekian lama ibadah kita online. Saya tahu ada mungkin dengan metode seperti ini ada kejenuhan. Saya tahu ada lebih enak kalau kita bisa onsite ya. Nah, tetapi biarlah dengan sikap yang baik tetap kita datang kepada Tuhan. Nah, mengenai ibadah onsite teman-teman, sedikit pengumuman ya sekalian sebelum kita berdoa buat firman Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan. Saya mau umumkan bahwa kita sedang membicarakan untuk Next Gen bisa onsite ya. Next Gen bisa tidak online lagi karena corona sudah mulai menurun ya, dan kita ruangannya besar di sini. Kita bisa jaga jarak, kita buka pintu untuk ada sirkulasi udara. Jadi no problem sebenarnya ya. Kita sedang bicarakan dan kita akan segera umumkan. Ya semoga dengan secepatnya kita bisa kembali onsite ya. Saya percaya bahwa kalau onsite ada interaksi langsung, kalian dengar langsung, itu akan lebih lebih mengenal lah ya, lebih bisa mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman semua, tetapi seperti yang tadi saya bilang di awal, kita masih online hari ini, sampai hari ini. Biarlah dengan sikap yang baik, dengan kerinduan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, kita berdoa, Tuhan yang membukakan telinga dan hati kita supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Kami masih boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami juga Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami berdoa supaya kami mendengar firman-Mu Tuhan yang menolong kami, memimpin kami supaya kami semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini di bulan baru, bulan September ya, saya dari kemarin merenungkan apa ya yang mau kita sharingkan buat teman-teman Next Gen sekalian gitu kan. Tetapi ada satu hal yang penting yang selama ini mungkin belum kita bahas secara detail, yang saya pengen ajarkan buat kita semua, karena kita harus mengajarkan dasar-dasar yang benar, yang baik gitu ya. Kita mau 2 bulan ini September Oktober kita akan belajar sesuatu yang penting, yaitu mengenai buah roh. Ya, sesuatu yang penting yang kita akan dalami lagi di dalam firman Tuhan supaya semuanya itu boleh menjadi kehidupan kita. Ya, firman Tuhan kita renungkan, kita lakukan, dan itu menjadi kehidupan kita. Itulah kenapa kita selalu bahas di Komsel ya, tentang apa yang kita khotbahkan di hari Minggu supaya semuanya itu menjadi kehidupan kita. Nah, teman-teman, untuk 7-8 minggu ke depan kita akan belajar tentang buah roh ya, dan saya akan memberikan pengantar hari ini. Biarlah hari ini kita boleh belajar sesuatu ya. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sebenarnya dia single, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ulangi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman, sebelum Galatia 5 ayat 22, di atasnya itu kalau kalian nanti boleh baca di Komsel ya. Itu adalah mengenai keinginan daging. Ya, yang lawan dari buah roh ini, keinginan daging, buah-buah roh ya. Keinginan daging lawan dari buah-buah roh. Nah, kemudian di ayat 22 yang tadi kita baca dikatakan tetapi buah roh ialah, nah itu Paulus menjelaskan tentang buah-buah roh. Nah, teman-teman, berbuah itu apa sih? Apa sih, kenapa sih mesti ada buah di dalam kehidupan orang Kristen? Sebenarnya ya pasti buah itu adalah istilah, ya kan, itu bukan literally, sudah pasti. Buah roh adalah kita bisa gambarkan sebagai sebuah pohon
Pohon itu kalau hanya ya kecuali udah masuk sains ya, tetapi kalau kita lihat sebuah pohon tanpa buahnya, sometimes kita nggak tahu itu pohon apa, ya kan? Kecuali contoh seperti Vio ya, yang apa ya kayak expert tanaman dari dia kecil ya. Kalau Vio Cece tahu tuh suka tanaman ya dari dia kecil ya. Nah, tetapi kadang kalau kita lihat sebuah pohon tanpa buahnya, kita nggak tahu itu pohon apa. Sampai dia itu keluar contoh mangga. Saya lihat kita lewat gitu. Ih ada mangga, oh berarti ini pohon mangga. Oh ini pohon sirsak, oh ini pohon anggur. Memang ada beberapa pohon yang memang udah obvious lah, udah kita udah tahu lah ya secara ini. Oh ini mah udah tahu lah pohon apa. Nah, tetapi kan kalau ada buahnya kita lebih mengenali dia. Betul ya, kita lebih mengenali pohon tersebut gitu. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen teman-teman. Ini saya masih memberikan pengantar untuk apa yang akan saya sampaikan hari ini. Saya mau bacakan juga di dalam Yohanes pasal 15 sebagai biar kita bisa lebih mengerti lagi mengenai buah ya. Yohanes pasal 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah teman-teman, kehidupan seorang Kristen harus berubah dari hari ke hari. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Seperti kita nih gereja ini di bawah naungan GBI ya. Dan motonya GBI adalah menjadi serupa dengan Kristus. Saya sangat setuju banget gitu. Karena kehidupan orang Kristen sehari demi sehari itu harus semakin berubah kepada sifat-sifat Kristus. Itu yang dinamakan berbuah. Itu yang dinamakan kita mulai punya kasih, kita mulai punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang dinamakan berbuah, teman-teman. Nah, tetapi di dalam Yohanes 15 pasal 15 ayat 4 ini dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan artinya kita abide, ya bahasa Inggrisnya abide. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, baru kita bisa berbuah. Baru kita bisa menghasilkan buah dan orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal kita ini siapa. Kita ini anak Tuhan. Kita ini pribadi yang serupa dengan Kristus. Baru mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai, contohlah, kita dulu orang yang kurang sabar. Ya, sekian lama ikut Tuhan, kita tetap tidak sabar misalnya seperti itu. Artinya kita tidak berbuah, kita tidak berubah kepada keserupaan dengan Kristus. Ya, nah, tentang kesabaran kita akan bahas di lain hari karena itu nanti kita salah satu dari buah-buah roh yang akan kita bahas di minggu-minggu ke depan. Tetapi di dalam pengantar ini saya mau katakan bahwa teman-teman yang masih muda ini, next gen sekalian, tidak pernah salah kita ada di dalam Tuhan. Tidak pernah salah bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, mengikut Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, kenapa teman-teman? Karena dikatakan bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Ya, nah, mengenai konteks hari ini di mana kita bilang bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu dan karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah, itu artinya kita tidak bisa mempunyai sifat-sifat Kristus kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan berbuah. Itulah yang dinamakan kita bisa kita bisa memberitakan Injil melalui hidup kita juga kalau kita sudah berbuah. Ya, nah itu yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Nah, teman-teman semua, yang hari ini saya mau bahas adalah tentang suatu buah roh yang tadi kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu dikatakan mengenai ada salah satu buah yaitu kemurahan.
ya. Nah itu yang saya pengen, yang dari kemarin saya renungkan, saya pengen sampaikan kepada kita semua tentang kemurahan hati, ya kemurahan hati anak-anak Tuhan kepada sesama kita. Nah ini penting untuk dibahas teman-teman, karena banyak kali di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan kota yang individualis seperti ini gitu ya, mostly tidak semua, kita jarang atau tidak punya hati untuk menunjukkan kemurahan hati kita kepada mereka, kepada teman-teman kita semua. Nah teman-teman, saya membacakan sebuah ayat di dalam Lukas 6 ayat 36, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah teman-teman, poin pertama yang saya mau bahas adalah begini. Teman-teman tahu ya murah hati ya. Murah hati itu bukan hanya sekedar simpati sebenarnya. Murah hati itu tidak sekedar kayak dia kasihan ya. Padahal kita punya sesuatu yang berlebih di dalam kehidupan kita. Kita melihat seseorang, kita cuma bilang dia kasihan banget ya. Nah itu belum murah hati teman-teman. Itu belum murah hati. Murah hati adalah kita berempati dengan orang yang kita lihat bahwa dia membutuhkan, itu kita bermurah hati dan melakukan action kita, itu kita bermurah hati kepada seseorang. Nah murah hati itu harus dipunyai oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Kristus hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah teman-teman, kalau kita punya buah roh ini di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa orang yang belum percaya kepada Tuhan itu akan mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Kenapa? Melalui kita. Karena kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang-orang. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau kita punya buah roh murah hati, kita sama seperti Bapa kita. Adalah Bapa yang murah hati. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan yang baik kepada kita semua. Ya, Tuhan yang tidak seperti manusia yang terkadang, manusia yang tidak di dalam Tuhan ya. Terkadang tidak bisa menunjukkan kemurahan hatinya padahal dia mungkin berkelimpahan. Nah, teman-teman, di awal tahun 2020 saya baru pindah tempat buat kerja ya, buat bisnis ya, buat membuka usaha saya. Sebenarnya udah dari 2019, tetapi 2020 baru kita pindah ke tempat dan saya tuh sendirian. Nah waktu 2019 tuh kita udah bareng-bareng tuh sama orang. Nah tahun 2020 saya pindah ke sebuah tempat ini dan di situ pada awalnya karena kita nggak tahu ada virus corona ya kan, kita berpikir bahwa udah tenang aja tahun ini pasti oke, gitu kan. Nah tetapi memasuki bulan Maret April, wah itu kan gawat banget ya, itu corona baru awal tuh masuk ke Indonesia dan udah mulai lockdown. Nah waktu udah mulai lockdown, karena saya bidangnya di bidang wedding, berarti kan bidang event ya, itu semua kita bener-bener kalau dunia event itu kita ngomongnya zero income. Bener-bener pendapatannya nol, zero income. Bahkan saya sampai bikin masker waktu itu. Nah, waktu pindah ke gedung yang ini, saya mulai dengan menghabiskan tabungan saya untuk renovasi. Ya kan, renovasi begini dan begitu. Nah, untuk uang sewa dan lain-lain. Tetapi memang masih ada kekurangan. Saya meminjam dari teman-teman yang sesama teman-teman gereja kita, dan mereka memberikan itu dengan kemurahan hati mereka, gitu ya. Dan di awal tahun itu saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Ada pertolongan dari teman-teman kita yang murah hati di saat-saat itu. Di saat-saat saya benar-benar membutuhkan dan ibaratnya tidak berdaya lah di saat-saat itu gitu ya. Nah, saya merasakan kemurahan hati dari mereka. Saya merasakan kemurahan hati yang saya tahu itu mereka dari hati tulus untuk membantu. Gitu ya. Nah, teman-teman bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang yang membutuhkan, ya, sehingga mereka itu bisa melihat Kristus di dalam kita. Ini kebetulan saya mendapatkan kemurahan hati dari teman-teman seiman kita, ya. Tetapi saya tahu bahwa kalau kita bermurah hati kepada orang-orang lain di luar sana gitu ya, saya percaya banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya banget mereka banyak yang memerlukan pertolongan. Mereka banyak yang memerlukan pertolongan di dalam hal apapun, juga termasuk materi ya. Nah, teman-teman, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah dikatakan seperti ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Saya ulangi ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah ada di dalam dirinya? Nah, teman-teman, ini Rasul Yohanes menasihatkan kita semua ya. Dia di dalam 1 Yohanes ini banyak bahas tentang Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti mengasihi. Dia banyak bahas tentang hal itu. Dan ada satu ayat yang dia bahas tentang kemurahan hati seperti itu. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya melihat kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah ada di dalam dirinya? Nah, teman-teman semua, ini adalah sebuah nasihat buat kita, orang-orang percaya. Kita harus belajar bermurah hati. Kita harus mempunyai kemurahan hati dan berlatih untuk punya kemurahan hati dari kita muda. Dari teman-teman seumur segini. Bahkan dari lebih kecil dari itu, dari sekolah minggu. Seharusnya kita harus belajar untuk bermurah hati kepada orang lain. Karena itulah yang Tuhan ajarkan untuk bagaimana kita mengasihi orang. Ada banyak ayat di dalam perjanjian baru, di dalam Matius. Bagaimana Tuhan bilang, ada satu ayat nih saya bacakan ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, itu di Yakobus pasal 22 ayat 15. Nah, teman-teman, di sini juga diajarkan gitu. Kadang-kadang kita cuman melihat wah seseorang ini kasihan ya, seseorang ini sepertinya kekurangan ya. Tapi ya udahlah gitu, kita tutup mata aja terhadap orang tersebut. Nah, itu tidak menunjukkan kemurahan hati kita. Kita pikir apa yang bisa kita bantu dia. Kita pikir kalau kita tidak bisa secara materi, apa yang kita bisa bantu dia. Nah, itu nilai-nilai kehidupan seperti ini harus ada di dalam diri kita sejak kita muda, teman-teman. Kita gak boleh cuek kepada orang-orang, terutama orang-orang sesama teman-teman percaya, ya teman-teman orang percaya, juga kepada semua orang. Kita gak boleh punya sifat yang cuek, yang tidak mengasihi, yang tidak mempunyai kemurahan hati. Tetapi kita seharusnya mempunyai kemurahan hati yang besar. Karena Tuhan kita adalah kasih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati. Bagaimana dulu Tuhan Yesus melihat banyak orang yang kesusahan. Ya, bagaimana dia bermurah hati, teman-teman boleh baca sampai dia memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati. Itu bagaimana orang Samaria itu membantu seseorang yang udah dipukulin sama perampok. Dia masukin ke rumah sakit, terus udah gitu rumah sakit versi dulu ya. Dan dia bilang, ini gue bayar, kalau ada kurang nanti gue balik lagi, gue bayarin lagi. Bisa bayangin gak? Itu Tuhan kasih standar sesama manusia tuh sampai sebegitunya loh. Karena dikatakan menurut kamu ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria lewatin si perampok itu. Lalu orang Samaria yang tolong dia. Tuhan tanya begini, menurut kamu siapakah sesama manusia? Berarti Tuhan memberikan sebuah standar sesama manusia itu tinggi.
Kasih kita terhadap sesama manusia, kemurahan hati kita terhadap sesama manusia, itu standarnya seperti bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan itu. Bagaimana dia nggak memikirkan dirinya dan dia bermurah hati kepada sesamanya. Tentu nggak usah ditanya lagi. Kalau kita nggak punya uang, gimana kita mau kasih dia? Bukan itu maksudnya. Tetapi nilai-nilai kehidupan di dalam di dalam kehidupan kita, kemurahan hati itu harus besar, teman-teman. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita memandang sesama kita, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Orang Samaria yang penuh dengan kemurahan hati. Dia mau take care of yang kena perampok itu. Nah, jadi teman-teman semua, tadi saya udah katakan bahwa pertama, kalau kita bermurah hati, kita itu sama seperti Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati. Yang kedua, kalau kita bermurah hati teman-teman, kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita mentaati ajaran Tuhan Yesus bahwa kita kepada sesama manusia kita seharusnya seperti itu. Apalagi dikatakan kalau seseorang punya harta duniawi yang berlebih gitu ya, lalu kita melihat seseorang itu kekurangan tapi kita nggak buat apa-apa, itu artinya kita tidak mengasihi manusia. Kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Ya, itu yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita semenjak kita masih muda. Kita mau belajar gitu. Kita lihat teman yang kekurangan. Yuk kita bantu apa. Saya bersyukur banget di dalam gereja ini. Ya, di dewasa muda, di umum semuanya. Orang-orang yang sangat-sangat bermurah hati. Saya belajar banyak dari mereka. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Siapa, ada orang yang meninggal, ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang kekurangan, ada keluarga yang tidak dapat contoh, ada orang yang butuh pekerjaan, belum ada uang dan segala macam. Kita bantu dengan luar biasa. Nah, itulah keindahan kehidupan di dalam kasih Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan buat kita, dan kemurahan hati itu adalah salah satu buah yang Tuhan ingin kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman semua, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu di dalam Matius 5 ayat 17. Nah, teman-teman semua, yang terakhir adalah kita percaya pada janji Tuhan. Ada upah buat orang-orang yang murah hati, bahwa mereka sendiri akan beroleh kemurahan dari Tuhan, dari sesama kita. Kita percaya itu, teman-teman. Ya, bahwa orang-orang yang murah hati, orang-orang yang punya kemurahan hati ya, yang mau menolong sesamanya, yang mau membantu orang yang kesusahan, orang yang ya murah hatinya lah, kemurahan hati ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan sudah menjanjikan kita pun akan beroleh kemurahan. Dari siapa kita nggak tahu. Semuanya itu Tuhan yang kirim. Semuanya itu Tuhan yang atur. Nah, meskipun bukan berarti kita bermurah hati untuk mendapatkan imbalan, bukan. Tetapi kita percaya akan janji Tuhan. Gak perlu takut. Gak perlu takut kekurangan. Gak perlu takut kita kesusahan dan lain-lain. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita bermurah hati kepada orang, kita menunjukkan kemurahan hati kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan juga kemurahannya buat kita, ya. Nah, mungkin itu hal sederhana yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus belajar firman Tuhan, ya. Dan beberapa minggu depan kita akan bahas mengenai beberapa buah roh yang akan kita pelajari. Biarlah kita terus dibangun di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih, Tuhan menjaga dan menolong kami semua sampai hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini kami belajar tentang buah roh murah hati. Biarlah kami boleh Tuhan untuk punya hati yang penuh dengan kemurahan sama seperti Engkau, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh dengan kemurahan hati yang sudah take care of me, take care of us sampai hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan
Engkau sudah memberikan kami teladan Tuhan di saat Engkau di dalam dunia ini. Engkau adalah seorang yang murah hati. Engkau adalah pribadi yang bermurah hati, yang penuh dengan kemurahan hati, yang banyak menolong orang lain. Hendaklah kami juga sama seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah dunia ini boleh melihat Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dan semoga kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Tuhan yang menolong kami untuk terus serupa dengan Kristus setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.